pengaruh kali harga jual narkoba mahal. Jadi orang cari anak-anak muda, cari anak-anak. Jadi apa yang murah yang bisa bikin fly? Iya. Bahkan di marketplace ada. Banyak. Ada beberapa kawasan memang kawasan yang sudah zona merah. Zona merah, darurat narkoba di situ. Zona merah darurat narkoba, di mana memang kawasan itu memang secara rahasia umum orang sudah tahu. Kalau mau cari sabu di situ. Oke, ada di Gorontalo. Ada. Mau sebut? Tommy, Bang Tommy Pongoliu. Pongoliu ya? Pongoliu. Oke, jadi kalau misalnya di episode sebelumnya, Bang Tommy ini datang dengan status sebagai admin dari Gorontalo United ya, bersama rekannya Pak Om Herul. Nah, hari ini jadi orang tidak akan ngomong tentang Gorontalo United. Ya, tidak akan ngomong tentang itu karena di balik layar, sebenarnya di balik layar kemarin itu teman-teman ngobrol-ngobrol dan ternyata kayaknya ada beberapa inspirasi yang bisa kita ambil dari seorang Tommy ini, guys. Makanya kita undang dia ke sini dan kita akan lihat kira-kira teman-teman yang nonton hari ini itu bisa mengambil pelajaran apa, inspirasi apa dari seorang Tommy. By the way, nanti soal dia latar belakangnya dan sebagainya nanti kita akan ulik di konten kita pada hari ini ya, teman-teman. Jadi saya tidak akan nanya dia sekarang ngapain dan sebagainya. Bro Tommy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Om Iswan sehat? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting, Om. Itu yang penting ya. Siap. Masya Allah. Dan sebenarnya ya bilang tadi ini ada mau bawa kopi ya. Mau bawa kopi. Aduh, cuman tidak ada. Jadi hari ini kita dengan kopi saku dari Point, Indomaret Point ya. Enak. Enak ya? Mantap. Masuk lagi. Jadi ya, besok-besok nanti kita akan coba tes kopi dari Om Tommy. Kopi apa itu, Om? Kopi susu, Om. Kopi susu ya? Racik sendiri? Racik sendiri, tapi bahan kopinya dari luar. Bahan kopi dari luar ya? Kopi dari luar. Tidak pakai kopi Pinogo dan sebagainya? Tidak pakai Pinogo. Arabica atau? Blend. Blend ya? Arabica Robusta. Berapa persen blended? 50-50. Wih, mantap sekali ini. Mesti mau coba nanti. Tadi Tadi mau bawa tapi lupa kasihan. Begitu ya? Itu mau jual di mana? Rencana mau buka kedai satu, sementara tahap bikin ini, Om, insya Allah awal bulan lah atau akhir bulan lah orang launching itu. Orang padukan sama es krim karena Gorontalo ini kan patu dulu aku tuh. Kopi es krim, oh iya. Kita sempat bahas juga itu kemarin di podcast Gorontalo United ya, guys. Oke, Om Tommy, mungkin orang berinteraksi ini mungkin baru beberapa minggu ya, berinteraksi. Nah, saya penasaran gitu. Om Tommy ini teman-teman, beliau ini adalah seorang anggota kepolisian ya di Polda ya. Di Polda. Dan tapi sebelum ke sana kita mau tarik ke belakang dulu. Kita tarik ke belakang dulu soal masa kecilnya Om Tommy. Masa kecil Om Tommy itu seperti apa, di mana dan bagaimana? Oke, Om. Kalau saya, Om, lahir di Gorontalo, tepatnya di desa Labanu. Desa Labanu. Labanu. Oke. Tahu, Om ya? Tahu. Saya ada keluarga di sana. Tahun 85, Om, saya lahir. Tahun 85, tanggal 21 Oktober, tahun 85. Kebetulan lahir di Labanu itu, Om, karena waktu itu almarhum CB kepala desa di sana. Kepala desa di sana ya? Iya, kepala desa di sana. Ada privilege dari kecil ini, anak kepala desa ya? Anak di ayah. Anak ayah Anda. Oke. Jadi tahun 85 sampai tahun 9 berapa ya? Mungkin 3 tahun kalau nggak salah. Baru move ke Tamalate karena di sana keluarga besar. Pindah ke Tamalate, kemudian tahun 94 ya, saya pindah di Pentadio. Oke. Tapi memang keluarga asli Labanu atau? Tidak, kalau Labanu itu kan karena CB tugas saja. Oh, karena CB tugas di sana ya. Jadi kalau aslinya memang Tamalate. Orang ke pusat pusat keluarga di Tamalate. Pengeliu di Tamalate. Oke, mantap. Nah, berarti waktu di SD sempat di mana? Masih di Labanu atau? Saya tidak pernah sekolah SD. Cuma masa kecil itu. Masa kecil di sana ya? Nanti kalau satu SD baru di Pentadio itu. Pentadio sini ya? Pentadio Timur. Ada dulu memasuk Pentadio Resort itu, penempatan. Ada sekolah 2 di situ dulu. Dulu itu SDN 1 Pentadio Timur, sebelahnya SDN 2.
Oh, akhirnya sekarang digabung jadi SDN 1 Telaga Biru. Oh, oke. Kemudian Tidak pernah, aku dekat sekolah itu tidak pernah tawuran itu. tidak. Cuma suka ada hari Minggu anak suka. Oh, gitu. Masih kecil. Anda ini ya masih kecil sudah tahu cinta ya. Bukan main. Lulus SD. Oke. Sekolah di SMP 1 Limboto. SMP 1 Limboto ya. SMP 1 Limboto, terus lulus SMP 1 Limboto, masuk SMA 1 Limboto. SMA 1 Limboto Ya, juga. lulus SMA 1 Limboto, langsung lulus langsung masuk polisi. Langsung masuk polisi ya. Sebentar, jangan lu ke tempat polisi orang. Nah, kalau waktu SD, ini berarti waktu SD itu pas pindah dari Labanu, itu berarti saya besok tidak sudah bukan lagi kepala desa di situ atau? Iya, saya besok pindah di kabupaten. Kabupaten. Ya, Kepala di desa Pemda. juga atau Nah, di Pemda ya? Iya. Oh, Lupa kalau apa CB waktu itu. Oke, berarti memang ikut CB ya? Ikut CB. Kalau saya memang kalau misalnya dulu itu sampai masa kecil, kalau orang tua itu ASN, itu biasanya pindah-pindah karena tugas ya? Pindah-pindah karena tugas. Saya juga begitu. SD itu saya 4 kali pindah. SD, bayangkan, SD kelas 1 itu 4 kali pindah. Memang tak biasa berpindah nomaden. Nomaden. Gitu. Dari SDN di Bulotada Timur, yang di lapangan itu dekat ini, itu SD sempat di situ beberapa bulan, pindah ke SDN sini, Limboto, Kayu Bulan. Oh, SDN 1 Kayu Bulan. SDN 1 Kayu Bulan. SDN SDN Top. Top. Kan kebetulan baru kontrak rumah di Ipone. Jadi saya ini pernah tinggal di Limboto, di Ipone, kontrak rumah. Tidak berapa lama pindah lagi ke Yosenegoro. Di lapangan SD. Baru terakhir di Dungingi, Kota Barat dulu. Jadi orang Keta ya. Orang Keta. Baru habis kesan orang Keta, menikah, pulang-ulang jadi orang kabupaten. Oh, pindah lagi jadi kadipaten ya. Jadi memang kadipaten itu memang anak pejiwa kayaknya. Cuman waktu SD, Om, itu kan apalagi baku dekat sekolah. Nah, anak menarik tadi itu yang sempat tadi itu ada harim. Apa yang ada di pikirannya Om Tommy itu waktu itu gitu? Masih kelas berapa itu Om? Kelas berapa ya? Kelas 4 mungkin tuh kelas 4 ya? Cinta monyet. Cinta monyet. Oke. Nah, bagaimana? Coba bisa cerita sedikit dulu. Menarik ini sebenarnya teman-teman. Jadi kan SDN 1, SDN 2. SDN 1 itu kebetulan bukan mau bilang apa, DP Harim anak PSP tidak ada yang gagal belum maafin. Artinya kan gagal deh, tidak kan relatif kan. Jadi menurut Om Tommy tidak gagal, tidak ada yang menarik ya. Di SDN 2 ini, memang tak kumpul situ Harim su. Gitu ya, oke. Iya, asli. Tidak menyesal, kata begitu kita masuk SD 2 aja, SDN 2 ya. Kalau tahu sebenarnya mau masuk SDN 2. Oke. Jadi di kelas 4 itu lumayan lah, cinta-cinta monyet. Oh gitu. Masuk Harim di situ, jadi tiap pulang tiap ke sekolah itu semangat Om. Padahal waktu itu saya tinggal di Pentadio Timur Om toh. Oke. Pentadio Timur itu sekolah di Pentadio Barat. Oh oke, lumayan jauh. Jauh, sekitar hampir 1 kilometer saya jalan kaki. Padahal di muka rumah ada sekolah SD. SDN Impres waktu itu, SDN Impres yang sekarang Impres itu orang kasih roboh. Orang bikin itu lahan lo ini UMG. Oh, Umgo. Udah bikin pintu gerbang Umgo, iya. Oke, di situ dulu ya SDN Impres ya. Padahal ada sekolah baku muka, tinggal baku muka rumah. Saya memilih lebih ke SDN 1 waktu itu. Lupa kenapa. Oh, bukan karena hari-hari. Bukan, kan tidak tahu. Pertama tuh. Baru. Jadi ya di sekolah semangat kan ada hari yang orang suka. Tapi begitu, bos sampai di situ. Sampai di situ. Ya, Pak, sampai ajak jalan tidak ada. Jadi cuman dari jauh saja atau pernah bilang suka masih SD? Tidak pernah Om. Tidak pernah. Belum ada. Ya, karena zaman dulu memang seperti itu. Ya zaman. Tapi kalau sekarang ada yang pasti anak SD itu sudah suka. Memang zaman berubah ya? Zaman berubah. Nah dari situ kan SD itu pas di samping SD itu kan ada SMP 1 Telaga Biru sekarang. Iya. Dulu SMP 1 Pentadio itu. Jadi sejarah SMP 1 Pentadio itu dulu di Gunung Om, di Bukit Huntulobo sana. Kebakaran. Nah. Jadi karena itu kan pusat itu Om, dulu air panas itu yang di Pentadio itu dari sana. Sumber di sana Om. Sekolah kebakaran, orang pindah di situ jadi SMP 1 Telaga Biru sekarang itu. Lulus dari SD 99% teman itu pindah kayak ini. Ke SMP 1 Pentadio. Iya. Tinggal saya satu-satunya yang pindah ke Limboto, yang geser ke Limboto. Karena juga orang tua ikut orang tua atau? Tidak. Orang tua masih tetap di ini? Masih tetap di kabupaten. Di ada pertimbangan Om. Ini bukan mau bilang apa. Jadi bagaimana? Alhamdulillah sejak SD itu dari kelas 1 sampai lulus SD itu juara 1 terus. Dapat hadiah terus tiap penerbangan rapor. Iya.
Padahal orang tidak tahu ya, padahal itu hadiah dari orang tua sendiri. Iya. Bisa dia mau kasih di sekolah. Iya, kasih di sekolah. Gitu, Pak. Oke, baru seperti Jadi, prestasi. iya, alhamdulillah peringkat 1 terus. Jadi pas lulus SD, teman-teman bilang, maju sekolah sama-sama dengan orang. Oke, bawa hea. Iya, karena kan namanya baku taman masih kecil itu. Cuma saya bilang kalau kita mau sekolah orang Ningon itu tidak dapat juara 1 nih. Iya. Sombong sedikit tidak apa-apa. Iya. So tidak menantang ya, tidak menantang. Dengar ada sekolah unggulan di Limboto tuh. Oke. Pusatnya sekolah terbaik waktu itu di Limboto tuh. Saya cobalah explore, mudah-mudahan bisa bersaing nanti di sana ya. Jadi itu salah satu alasan pindah Om buat mengeksplor diri, mudah-mudahan dapat. Saya kan orang dari kecil itu terbiasa suka sekali baku taman. Oh, oke. Gitu. Jadi paling suka sekali baku taman. Jadi banyak taman menurut saya bagus. Iya, banyak. Jadi dapat taman juga sih di Limboto. Iya, seperti itu. Baru yang hari yang dari SD kemarin tidak ikut juga ke sana? Tidak ikut. Oke. Kalau sekarang dia itu sekarang di mana sekarang dia? Saya tidak tahu dia di mana. Kalau dia nonton video ini apa itu? Tidak tahu dia di mana. Oke. Nah, pas waktu SMP, berarti kan lumayan jauh itu dari Pentadio kan kayak ini kan. Naik angkot ya, angkutan kota dulu kan. Iya, naik angkot. Nah, di sana cinlok lagi. Di SMP. Cinlok pasti. Cinlok lagi ya. Oke. Dan memang di SMP, kenapa ya? Saya tidak tahu kenapa, cuman rata-rata zaman dulu itu namanya sekolah SMP unggulan. Dia bilang SMP 1. Kenapa seperti itu ya? Di kota juga orang bilang dulu SMP 1 itu SMP unggulan. Kenapa ada ini begitu atau bagaimana ya? Iya, kalau saya pemahaman mungkin kalau dinamakan SMP 1, SMA 1 itu mungkin yang pertama kali ya? Iya, yang pertama kali di ini ya. Oke, berarti pas di SMP 1. Nah, kalau di SMP 1 sendiri biasanya orang kan misalnya dari SD ke SMP baru katakanlah mau ke SMA juga ada kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, waktu SMP sempat mengalami itu enggak? Balauka, bakalai. Kalau saya tergolong ini Om, apa ada penama CP masa nakal itu justru di SD. Oke. Iya. Di SD berarti kuat bakalai. Kuat bakalai ya? Iya. Paling kuat bakalai. Bahkan saya kelas 3 SD itu tidak mau hitung nih bakalai dengan kakak kelas 5, kelas 6. Apalagi. Karena saya tinggi, oke, Bang. Jadi di postur usia saya di kelas 3 SD, saya petinggi badan sama dengan anak-anak kelas 5, kelas 6. Jadi tidak ada DP tako-tako. Iya, karena postur tinggi. Jadi memang SD saya paling banyak bakalai. Tapi justru masuk SMP sampai SMA, saya jadi anak mama dan papa yang baik. Asik. Ibaratnya so lewat nakal ya? Iya, so lewat. Jadi memang dapat di SMP 1 Limboto itu tak kumpul juga, kebetulan kan luar biasa orang SMP 1. Dari mana-mana ya? Kalau dibilang di kelas 1 pas saya itu, waktu itu kan dulu di SMP itu 4 orang itu, ada penggolongan kelas Om, kelas khusus. Oke, iya, biasa ada dulu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu saya kelas khusus. Kelas khusus. Pintar. Orang pintar, guys. Pintar bakal. Oke. Jadi kelas 1A, kaget saya Om. Oh gitu ya? Di mana waktu SD saya jadi avatar tuh pengen dali angin. Iya. Masuk di SMP, aduh luar biasa. Anak-anak pejabat, anak bupati waktu itu. Anak bupati juga di situ. Anak-anak kepala dinas, anak kapolres. Jadi saya yang paling culun di situ. Jadi udah paras, kita ini ternyata bukan apa-apa, kita ini di kampung gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, tidak bisa memacam-macam kita. Jadi kita memang fokus belajar saja. Tapi dari sisi prestasi bagaimana? Prestasi tidak jaga dapat juara 1 lagi Om. Oh ya, karena tapi cukup menantang ya? Iya. Jadi cuma masuk di 10 besar saja. So kuat Pak. Yang juara 1 anak bupati terus Om. Ya karena mungkin sarana dan prasarana itu kan orang menunjang. Apalagi dulu kan Om toh. Iya. Jadi dulu tuh saya anak bupati DP nama Ido. Ido, mudah-mudahan ngana nonton nanti kita kirim panganan. Asik, kirim kopi. Ido sekarang di Bandung, anaknya Pak Imam Nur Iman. Oke. Jadi pas waktu masuk sekolah, saya kebetulan satu bangku dengan Ido ini. Anak bupati. Jadi mau makan, mau minum, mau apa sama itu. Tak dumbul, terjangkit dari privilege, Ido jaga baku PIA kan toh. Kita bongkar ini bro Ido. Baru Ido yang juara 1.
Di balik layar ya. Kan masuk ke Erul kemarin juga. Oh gitu ya, di SMP? SMP. Jadi saya dengan Erul itu dari kelas 1 SMP sampai lulus SMA tidak pernah pisah kelas. Oke, satu kelas terus ya? Satu kelas terus dan tanpa duduk sama-sama. Begitu ya? Iya, dengan Erul. Kalau dengan Teh Alfian? Alfian nanti di zaman apa? Alfian nanti SMA. SMA dia ya? Iya, Alfian zaman SMA. Oke, ketemu SMA. Ketemu SMA. Berarti di SMP ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Iya, banyak orang-orang orang kancang semua. Ya, kalau misalnya di SMP saat itu tinggal prestasi yang dia tanya ya. Iya, tinggal prestasi yang dia tanya. Banyak saingan. Banyak saingan ya. Tapi ya dengan banyaknya saingan itu baru masih masuk 10 besar itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kamu SMA pada sebelah? Lompat pagar. Lompat pagar ya? Lompat pagar. SMA situ ya? Ada kisah unik lagi waktu mau lulus SMP itu. Bagaimana? Coba. Jadi lulus SMP saya pengen hijrah ke kota. Waktu SMP? Suka pindah sekolah ini? Enggak, so lulus. Oh, so lulus. Gitu. Oke, SMA-nya pengen di SMA di kota. SMA, karena saya seperti saya bilang tadi Om, saya suka sekali membuat teman, suka di pergaulan. Iya kan, paling juga kan dari SMP ke SMA paling itu saja poli itu orang-orang itu. Kan semua teman-teman bodoh toh. Jadi beberapa orang itu memutuskan untuk coba lamar di kota. Di kota. Cari tantangan di kota. Saya dengan teman satu ketua OSIS waktu itu Hendra, saya daftar di STM Om. STM. Karena waktu itu pengen sekolah di jurusan STM yang pengen ada jurusan-jurusan begitu toh. Bukan karena dulu pengalaman waktu SD kuat bakal Beda. Beda ya. Iya. Suka saja tahu apa dulu STM itu buat saya, laki-laki sekali. Keren, betul. Sepakat saya dengan itu, sepakat. Laki-laki sekali. Oke, baru masuk daftar STM. Aduh, kadarullah. CPNM waktu itu Om, kalau tidak salah 34 itu saya masuk jurusan elektro waktu itu Om. Oke. Masuk jurusan elektro waktu itu ada kuota. Jadi khusus Kabupaten Gorontalo itu kuota itu cuma 5 orang. Oke. Sebelum ini disclaimer dulu bagi teman-teman yang tidak tahu NEM. NEM itu nilai Eptanas murni. Oh iya. Sekarang kan banyak ada yang nonton itu NEM itu zaman dulu itu untuk nilai, rata-rata nilai. Ya, kita untuk beberapa mata pelajaran yang di Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalian tidak pernah mengalami itu. Itu oke, lanjut. Jadi masuk elektro. Masuk elektro. Kategori NEM itu. Peringkat ya? 6. Oh, peringkat 6. Iya, Hendra peringkat 5 waktu itu. Oke. Sementara dari kabupaten Hendra peringkat 5 kan dari kabupaten cuma 5. Jadi saya secara otomatis tidak masuk ya? Tidak masuk. Bilang Pati CB lobby akan dulu. Masa tidak boleh apa semua. Saya anak Bupati, anak saya tidak. Tidak sempat pikir Tidak sempat pikir itu ya? Telepon Pak Ido ya? Telepon Ido bilang Pati CB. Jadi tidak terima. Oke. Akhirnya CB bilang sudah masuk SMA 157. Waktu itu sempat baku marahnya CB toh. Tidak mau sekolah di kota. Pengennya tetap di kota. Di mana mau sekolah kan? Saya waktu itu akhirnya suka ke SMA 3. Oke, SMA 3. Bahaya lagi, karena teman-teman masuk situ. Yang lain masuk situ juga? Iya, teman-teman masuk situ. Jadi pas daftar di SMA 3, alhamdulillah yang tesis yang tidak lulus lain di STM, masuk SMA 3, bos saya sendiri pula yang lulus. Yang lain tidak? Yang lain tidak Om. Oke. Yang lain tidak lulus. Jadi saya bilang astaga, bos kita sendiri pula mau sekolah ini. Akhirnya ya sudah, karena saya pikir bosan diri, baru teman-teman lain juga bilang, Tom sini Jo Tom. Masuk SMA 1 Limboto, orang sama-sama Jo terus. Sudah, saya masuk SMA 1 Limboto. Nah, pas waktu itu, beberapa teman yang daftar SMA 3 yang gugur kemarin itu kan ikut MOS dulu toh. Oke, MOS iya. Masa orientasi siswa. Ada Saib Tewawan toh. Wan, tidak daftar di SMA 3? Tidak lulus anak sup. Jadi dia ke Sopramos. Sopramos. Pas masuk MOS, tidak ada dia. Oke. Ternyata daftar di SMA 3 lulus. Maksudnya tidak tahu masuk kuota bagaimana. Oke, ada lobby-lobby poli itu ya. Dengan cara-cara tersendiri ya. Jadi beberapa teman lolos SMA 3 lah masuk SMA 3, tapi 90%. Iya, saya ada teman satu kelas dan cukup dekat setelah ketemu waktu SMA itu cukup dekat dengan saya. Dia dulu dari SMP 1 Limboto juga, orang Limboto. Baru dia masuk SMA 3, satu kelas. Kelas 3 dia pindah ulang SMA 1. Kalau mungkin ente tahu, Taufik Hartanto.
Oh iya. Yang di Tenilo. Tenilo, iya. Itu ke teman baik itu bro. Kalau ente nonton, kapan-kapan mampir lagi. Selama tidak ketemu. Oke, jadi memang tapi saya pada akhirnya yang awalnya mau sama-sama di SMA 1 Limboto malah yang lain ke sana. Lain ke sana. Kalau teman-teman di Kacamu ini, Teh Wawan, Teh Kiki. Oke. Jadi pada akhirnya bagaimana di SMA Limboto? Teh Erul lagi yang menarik. Oke. Sini juga ada kita ulang di sini terus. Kayaknya tetap sama-sama. Jadi best friend ya. Teh Erul ini best friend ya. Dari kecil memang. Dari kecil memang ini ya. Nah, dulu zaman SMA ini yang keren nih. Zaman SMA itu kan dulu paling banyak itu sampai tawuran dan sebagainya. Itu kan di zaman-zaman SMA. Ya. Nah, sempat terlibat itu enggak? Itu saya bilang Om, masa SMP sama SMA itu saya memang total fokus belajar. Tidak mau ikut yang aneh-aneh. Oke. Jadi ekstrakurikuler saya masuk OSIS toh. Kemudian juga apalagi tadi yang Om Ismail bilang SMA itu memang waktu SMA dulu, SMA 1 kalau mau bilang tawuran dengan SMA 2 kadang boto, kadang dengan SMA Kabila, karena basket itu kan basket. Slang ya. Tidak ikut-ikut Om. Tidak ikut-ikut ya. Bahkan kalau mau bilang bola lauka itu saya tidak. Pemuda idaman mertua. Memang asli ya, memang ini. Nah, kan kelas 3 itu, orang pejaman itu kan, kayaknya orang memang satu angkatan itu. Lulus 2002? Lulus 2004 Om. 2004 ya? Oke. Nah, kalau Om Iswan 2002? 2002, lulus 2002. Tapi umur mungkin sama, 85 Om Iswan? Ya, 85. Iya. Harusnya memang saya zaman itu Om 85, itu memang 2002. Iya. Jadi saya di kelas itu saya paling tua. Paling tua ya? Iya. Tapi jadi superior. Rur 86, yang lain 87, ada yang 88. Tapi memang, DP nama, zaman dulu itu orang seperti itu. Tidak tahu apa yang dipikiran orang tua. Gitu. Mungkin orang berpikir, ketika anak itu masih umurnya masih ini, itu bangga sekali ketika sudah masuk SD. Padahal sebenarnya kan, kalau orang lihat sekarang itu belum waktunya untuk sekolah. Iya. Anak itu umur 5 tahun lebih itu di SD itu. Harusnya kan belum waktunya untuk sekolah itu kan. Saya 7 tahun. Nah, justru 7 tahun itu yang pas gitu. Sekarang kan harus 7 tahun. Iya, 7 tahun. Nah, itu memang tidak tahu kenapa orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu. Cuman memang keren sih. Berarti anak kira berarti jadi kakak kelas itu TUPIK itu jadi kakak kelas yang waktu ini. Kan waktu SMA dulu ini ada di kelas 3 itu kan ada jurusan-jurusan ya kan? Jurus masuk IPA. Pastilah. Pasti IPA ya. IPA, Pak. Idaman mertua. IPA tapi paling bodoh matematika di kelas. Oke. IPA tapi paling ini ya. Oke. Pelajaran paling saya tidak suka itu matematika Om. Oh gitu ya, padahal kimia, fisika, gas. Sama juga masih ada DP hitung-hitung. Baru kita menerima matematika IPA. Saya tak taruh di bahasa waktu itu, karena waktu itu harus ada panggil Kak Kota Mobagu. Sehingga pas penempatan kelas itu, saya taruh di bahasa. Padahal saya suka bahasa loh. Saya suka bahasa. Cuma 95% yang kelas khusus kemarin dari ini tuh masuk IPA semua. IPA. Baru juga, Anda tidak tahu sekarang ya, cuman belum maaf ini. Stigma orang dulu zamannya orang itu, SMA itu kelas bahasa itu kelas buangan. Ini bukan ini. Cuman stigma zaman dulu seperti itu. Tapi ternyata tidak banyak sekali orang-orang yang hebat juga dari bahasa. Apakah itu juga salah satu yang tidak mau masuk bahasa? Tidak, sebenarnya pas orang tahu bahasa saya senang waktu itu. Senang ya? Oke. Cuma pas sampai di Gorontalo, semua teman-teman dekat di IPA. Di IPA. Termasuk Erul. Termasuk Erul. Oke. Jadi di situ saya balobi. Oh, lobby. Iya, saya lobby menghadap wakil kepala sekolah Pak almarhum Pak Oli. Karena waktu itu memang cukup kenal waktu dari SMP main sepak bola dengan beliau. Oke. Pak Guru, saya mau pindah di IPA Pak Guru. Teman-teman dekat di situ Pak Guru. Jam wali uti memang sota ini kamar ini. Berarti kalian kemungkinan saya kalau baru saya mau pindah mungkin ini. Oh, pindah. Iya. Saya koprol lagi itu Pak Guru. Oke. Bukan koprol itu ancam itu. Saya also meninggal hati. Baik sekali beliau. Hanya beliau bilang, jangan. So itu usahakan kamar saya di IPA Pak Guru. Saya tidak bisa mau lepas dari teman-teman itu. Akhirnya masuk pertimbangan sudah. Masuk. Alhamdulillah orang saya masuk di IPA. Berarti karena masuk jurusan IPA karena pertemanan ya, bukan karena suka DP pelajaran. Iya. Saya sebenarnya kan ada kimia, fisika, matematika. Cuma saya suka ada jaminan. Erul jago ya. Oke. Jadi saya mau ke PI akan ada. PI akan ada. Dan tapi memang rata-rata di orang pejaman dulu itu di zaman SMA apa semua itu ada orang best friend yang itu tanpa orang baku PI. Orang baku PI. Kalau Om Tommy berarti Erul ya?
Errol dengan Jul. Oke. Jul matematika. Jul matematika. Iya, Jul guru semia dia sekarang. Oke. Guru semia negeri sini. Aduh, Semia. gila DP otak spek, otak susah mau answer. Sekarang ini berarti so high. Berapa itu Iya, sekarang ini? asli. Jadi Jul itu Om, jadi kita mau cerita tadi kita tentang Tejul ini. Oke. Jadi Tejul itu, orang di kelas IPA, setiap ulangan harian, orang pesoal itu beda, ti ibu lawan dikasih beda. Begitu ya, ibu keren, ibu keren berarti. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu beda soal. Beda semua ya, beda soalnya. Dan skala kerumitan soal itu dia kasih sesuai dengan orang pakai kemampuan. Oke, keren. Ibu gurunya keren berarti. Iya, iya. Dan Tejul, DP tingkat kesulitan itu 10 Om. Paling tinggi. Paling tinggi. Jadi, setiap ulangan harian, saya tidak bikin apa-apa sekalian tulis nama. Oke, jadi cuma tulis nama. Tulis nama, saya tunggu 15 menit, Jul kasih selesai DP soal. Baru sedekah. Oke, baru. Jadi, pada saat Jul selesai, baru saya punya dia mau kerja. Oke, jadi suruh kerja ya? Iya. Berarti bukan baku pay itu, bajoki. Joki. Iya. Dan biasanya kan kalau ketat sekali kan ulangan pertama itu kan ketat Om. Iya, ketat. Betul, jadi orang itu jaga dapat nilai di skala soal orang itu medium lah. 45 orang pe bobot soal itu. Orang penilai mau keluar kamar bawa 3,6, 4,2. Iya. Tejul dengan yang skala paling susah 10 Om. Iya, emang asli ya. Asli kepala angin. Orang dia bilang dia sudah rebus ini buku matematika ini Matematika zaman begitu ya. Cuma saya memang begitu di kelas. Memang saya aktif sekali tuh. Oke. Jadi pada saat Ibu Lawani mau tanya, siapa yang bisa kerjakan ini soal? Tejul semua bikin kerja, saya yang maju. Saya Oke. Jadi saya orang yang jadi leader pertama mau kerja soal. Mantap. Personal branding sudah terbentuk. Tapi asik memang. Kalau saya di zaman SMA itu yang paling saya tidak itu bahasa Inggris Om. Itu paling saya suka. Aduh. Apalagi nih grammar, past tense dan sebagainya. Aduh. Dan ada anak pesahib. Temargono DP nama. Bro, kalian masih nonton. Pernah ketemu kemarin di ini. Nah, dia itu anak petampa. Begitu juga, jadi joki. Jadi joki ya? Jadi joki. Tapi memang setiap masanya orang itu pasti di SMA ada orang yang sebenarnya dia itu yang berjasa sekali kayaknya ya. Tapi jangan salah Om. Pelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tak kumpul pas SMP meja sama. Mantap. Gitu. Tapi memang berarti setiap siswa, setiap orang itu pasti ada spek, ada keunggulan masing-masing. Makanya itu sempat dengar itu ada satu konten bahwa macam ini ya, ikan itu tidak bisa diajar untuk manjat ya kan. Dia harus berenang dan pendidikan seperti itu yang memang seharusnya saat ini. Betul. Dan mungkin ke arah sini Om, karena pas Pak Nadiem sekarang keadaan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti orang harus tohilah-hilalio mau belajar atau tidak. Tapi dipilih. Orang memilih, siswa itu memilih mata pelajaran apa yang mau dia kerjakan untuk tes ujian dia yang dia suka. Dari dulu begitu. Iya. Kalau dari dulu pasti. Dari dulu anak penting. Makanya. Cuman yang jadi ini adalah kalau sekarang pun ngoni dia suruh pilih pelajaran yang ngoni suka, baru ngoni tidak lulus, mau kobolo ngoni penilai setelah lalu. Terus zaman saja. Baku ini name dan sebagainya. Wais. Luar biasa ya. Nah, itu yang ini. Jadi pendidikan seperti itu. Anak kebetulan tahu infonya itu sebenarnya dari Bang Abdur yang stand up komika waktu nonton dia punya dia punya show tentang pendidikan itu bagus banget. Thank you Bang Abdur. Banyak teman yang artis ini. Sok-sok kenal. Sok kenal saja. Oke, baru habis dari SMA lulus langsung ini. Waktu itu kan suka mau kuliah Om. Oke. Saya pengen kuliah sebenarnya keluar. Keluar. Waktu itu memang di CB itu hati almarhum PNS yang pas-pasan. Oke, PNS. Jadi sampai sempat terpikir langsung mau cari kerja toh. So, Papa suka mau kuliah di Jogja Papa. Karena waktu itu kan memang Jogja kiblatnya pendidikan. Banyak sekali orang-orang Limbot, Ismi, Colin Bobihu. Banyak sekali yang saya kenal orang-orang Limbot itu yang Musiola. Artinya saya tidak mengatakan bahwa saya tidak beruntung bisa kuliah di Jogja. Justru memang mungkin itu cara-cara Tuhan, cara-cara Allah. Jalan-jalan. Iya, waktu itu memang suka sekali mau kuliah. Kan saya anak penurut,
Di keluarga itu saya termasuk anak penurut. Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara ya? Iya. Oke. Saya kakak anak itu... Anak paling bungsu atau? Anak keempat. Anak keempat ya? Iya. Saya kakak itu yang nomor 2, nomor 3 itu drop out semua itu. Memang kepala angin. Kepala angin. Jadi memang tertaruh di saya jadi anak yang penurut. Di CB bilang cari kerja saja UTI. Oke. Jadi pilihannya itu bukan kuliah di Gorontalo atau kuliah di luar, tapi berarti tidak usah kuliah. Tidak usah kuliah. Waktu itu saya bilang tidak usah kuliah. Atau kalaupun mau suka kerja, Papa sarankan kan masuk polisi, dibilang waktu itu. Saya sarankan saya masuk polisi. Karena saya tidak suka polisi waktu itu. Ini memang tidak ada sama sekali cita-cita jadi polisi, Om. Memang cita-cita suka mau kuliah. Kuliah ya? Suka mau kuliah. Waktu itu lulus itu cita-cita itu kuliah mau ambil jurusan apa? So ada di pikiran itu? So ada di pikiran. Waktu itu apa yang di pikiran? Saya mau ambil sastra waktu itu, Om. Sastra ya? Iya. Karena suka dengan bahasa Inggris, dengan bahasa, pokoknya bahasa ya? Iya. Cuma karena tidak kesampaian, ya sudah, Papa saya tidak mau masuk polisi waktu itu. Jadi saya mau ikut jalur di Papa juga kalau begitu. Kebetulan di CB APDN waktu itu, Om. APDN? Iya. Yang sekarang STPDN. STPDN, IPDN sekarang. Jadi dulu kan APDN itu sedikit sekali, bahkan almarhum CB itu kan... Tapi berarti ke Bandung, Jatinangor, bukan ya? CB dulu di Manado, APDN. APDN ya? APDN dulu di Manado. APDN, ada di Manado waktu itu. Jadi CB termasuk paling senior waktu itu, Om. Angkatan-angkatan baru lah ya, angkatan awal ya? Angkatan awal. Pak Idris Rahim itu CB cerita, Pak Wagub, Pak mantan Wagub, CB tingkat semua dekat-dekat lulus, Pak Idris baru masuk. APDN itu? APDN itu. Jadi waktu itu kan sotop STPDN toh. Iya. Sotop sekali, apalagi mau lihat teman-teman kakak kelas semua dekat-dekat ini. Biasa kan orang datang sosialisasi toh. Sip, pakai dinas apa? Ada... Kasih power Jo. Ada di orang seragam, Papa kita masuk STPDN Jo, mau ikuti Papa Pejejak. Sama mahal itu, sekarang mahal, CB bilang. Mau masuk saja. Mahal sekarang, masuk saja begini baru. TCB itu tipikal orang yang tidak mau lobby-lobby begitu, Om. Padahal waktu itu kalau cuma mau bilang lumayan di jabatan di pemerintahan. Iya kan, baru jaringan juga pasti. Iya, jaringan dia pastiin, jaringan APDN-nya dia banyak. Iya, semua banyak. Toh. Senior lagi di APDN kan. Ya, tapi dia tidak mau seperti itu, Om. Menarik. Dia bilang, polisi Jo. Kenapa polisi Papa? Karena orang keluarga besar Pengoliu itu, Om, rata-rata STPDN. Banyak. Sementara polisi itu waktu itu di keluarga Pengoliu tidak ada, saya polisi pertama. Polisi pertama di keluarga ya? Di keluarga besarnya CB ya. Iya. Keluarganya besar CB dan Ajus tidak ada yang polisi, cuma saya. Jadi itu yang jadi ini ya? Iya, jadi CB bilang, Mas polisi juga uti. Kalau masuk polisi kan tipe support. Jadi itu ya, karena saya bilang kembali lagi tadi saya penurut. Ya coba, bismillah saya daftar polisi. Daftar polisi ya? Dia bilang kan, kalau sudah jadi polisi, ngana lulus, dapat gaji, ngana bisa kuliah dengan dapat gaji. Begitu visioner. Iya, begitu dia bilang. Keren Om Tommy CB berarti. Jadi saya memang kondisi juga orang tua waktu itu lah. Saya bilang tidak memungkinkan saya waktu itu kuliah, Om. Kasihan TCB. Akhirnya sudah lulus SMA itu saya masuk polisi. Ini kalau mau cerita perjalanan masuk polisi itu panjang ya? 3 jam tidak mau cukup, Om. Kenapa gini? Kalau T Alfian itu waktu pada podcast, teman-teman bisa nonton di sini podcastnya. Dia itu 4 kali, Om. 4 kali. Tadi yang Anda masuk dan dia saya kan. Pernah masuk dan dia? Iya, Anda masuk yang Fian. 4 kali. Tidak lulus. Om punya berapa kali Pak coba? 2 kali ya? Iya. Jadi yang pertama, pelulus, tunggu surat keterangan lulus, boleh daftar. Ya. Biar alhamdulillah, pas lulus, saya sampai pantohir. Pantohir itu tes terakhir di polisi, Om. Jadi sebenarnya itu bukan tes. Jadi itu pantohir itu adalah mengumpulkan nilai-nilai dari tes awal, kemudian sampai tes akhir itu rata-ratanya berapa? Kemudian nilainya dibuka, pantohir namanya. Saya jatuh di tes yang paling akhir. Kecewa sekali. Kecewa ya? Iya, karena memang waktu itu kan supportnya CB yang Ajus luar biasa. Saya maksimal latihan, belajar. Tapi memang begitu, memang belum nasib. Nah, ente saja kecewa. CB bagaimana? Yang saat itu memang pada, ya notabene-nya ini permintaan CB. Kalau CB kan DP orang kan, coba lagi. Dia bilang. Tapi waktu itu saya tidak tertarik. Tidak tertarik? Iya. Saya bilang karena CB mungkin menghibur CP diri, saya ingat sekali dia kasih uang 3 juta. Jalan-jalan. Uang 3 juta. Pipang PKK di Kota Mobagu.
begitu. Oh, Saya PKK kebetulan yang nomor 2 di Kota Mobagu, ada usaha di sana, ada bisnis ini proyek-proyek di sana. Oke. Kesana saja nggak gitu. Dari 3 juta itu saya berangkat ke Manado. Ke Manado dulu pipa saya om di sana sampai di Manado. Dapat dengar ada penerimaan tentara waktu itu. Ini marinir. Oh, marinir. Iya, marinir. Tapi bukan akabri. Oh, bukan akabri. Bintaranya. Oke. Telepon Ajus. Mama, kita mau masuk tentara. Jangan Uti, jangan Uti. Oh, perang. Iya. Di Gorontalo itu dari penerimaan ya? Bitung. Bitung ya? Oke. Di Bitung waktu itu. Oh iya, kalau marinir kan di Bitung, PAU kan di Bitung. Karena mau, tidak lulus polisi, jadi tentara, Jo. Jadi tentara, oke. Ajus bilang, jangan, Mama tidak mau. Jadi begitu lagi, kembali lagi. Karena penurut. Oke lah, Ma, kalau begitu. Sudah. Jadi saya ke Kota Mobagu, ikut proyek yang saya PKK. Oke, berarti sempat bekerja dengan kakak ya? Iya, sempat bekerja dengan kakak. Kemudian, so nyaman dengan pekerjaan itu, ikut-ikut Pak dia. Dapat harim lagi di Kota Mobagu. Oke, wih, sama harim di Kota Mobagu. Dapat harim di Kota Mobagu. Solebes tidak mau lagi ini. Nah, kemudian setelah di Kota Mobagu ini, berjalan dengan kakak, ada harim di sana. Harim waktu itu SMP kelas 3. Oke. Ini harim SMP kelas 3, tapi semua daun muda. Rutin itu mau dapat. Ingat mantan lagi kan? Ingat mantan ya. Coba sepintas. Sorry ayang ya. Nice. Ini kan so cerita masa lalu. Iya. Atau jadi inspirasi buat anak-anak muda. Iya. Jadi sudah nyaman di situ. Tiba-tiba telepon. Mau ada penerimaan ulang polisi. Oke. Pulang kamar saja Uti. Oh tidak Pak, Tommy suka di sini Pak, di Kota Mobagu. So ingat gaga ini kerja, tika jaga kasih doi. Tomo ada maitua. So boleh beli handphone sendiri, apa segala macam. Ada maitua lagi. Jadi tidak mau sama sekali. Jadi dia berontak so mulai ada ya. Saya bilang, baru Uti Papa suka ngalam jadi polisi. Uti dia bilang, tidak apa-apa, pokoknya biar Jo. Saya tidak mau masuk polisi, saya suka begini. Sudah TCB juga mungkin dengan tidak paksa. Iya dia mungkin badoas atau Jadi di masa itu ketika semua dekat-dekat penerimaan, ini CP Harim ini dapat dengar toh. Oke. Dia bilang, Kak, karena tidak mau masuk ulang polisi. Dia bilang begitu. Oke. Dia bilang, enggak no. Dia bilang, kita enggak no. Semua gitu kan. Jadi bahasa ini. Jadi bahasa. Kita mau masuk polisi toh. Bejo di sini. Baru dia bilang, kalau mananya mau masuk polisi, dia bilang, putus orang 2. Alah. Oke. Jadi trigger paling besar bukan dari saya waktu itu. Iya, dapat trigger dari ini hari ini. Dia bilang, pokoknya nggak mesti pulang. Oke. Karena kalau mau jadi polisi kan gagangan sebagai calon suami, supaya cita suami ada kerja tuh dia bilang. Alah, nah bilang bagaimana ini. Oke. Jadi selain itu TCB minta itu, memang dorongan ini mantan Harim ini memang dibilang harus masuk polisi. Dan yang lebih kuat dari dorongan mantan Harim ya? Karena dia mau kasih putus anak ini kan. Oke. Dia mau kasih putus ini, jadi anak bilang, oke lah, kalau begitu. Masuk polisi. Bismillah, anak pulang. Anak pulang, telepon CB, iya Pak, kita mau masuk polisi. Oke. Tapi ada syarat dan ketentuan. Oke, ada syarat ya? Iya. Apa? Tipe apa tidak urus kita masuk polisi waktu itu. Oke, karena waktu yang pertama CB yang urus. Baru tidak usah lagi kasih siap uang segala macam. Oke. Jadi flashback kembali ke belakang sedikit, waktu masuk pertama itu memang ada niat. Memang waktu itu kan ya, bukan rahasia umum masuk polisi apa saja, PNS apa saja harus ada DP kuti-kuti toh. Jadi di masa anak mau masuk polisi pertama itu memang TCB ada siapin. Ada siapkan untuk itu. Siapin sesuatu untuk kalau kita lulus, inilah sebagai gantinya kita lulus. Cuma karena tidak terpakai kan? Iya. Karena itu tidak terpakai. Saya tidak mau itu mau digunakan. Oke. Saya bilang saya mau masuk polisi dengan CP kemampuan ulang. Saya bilang. Dan itu harus TCB janji tidak usah ikut campur di situ. Oke, itu DP syarat TCB. Iya, DP syarat TCB. Dan TCB bilang, oh iya alhamdulillah kalau mau begitu ayo. Bertarung nanti masuk polisi. Akhirnya saya daftar Om. Daftar polisi. Dan di sepanjang perjalanan pendaftaran itu kan dulu lama di pendaftaran Om, berbulan-bulan proses. Tidak macam sekarang itu satu kali item tes berikutnya tes langsung bisa. Itu satu kali tes mungkin di pengumuman 2 minggu 3 minggu. Oke, tunggu. Jadi Polda Gorontalo itu kan dulu belum begitu, masih satu gedung yang di muka itu. Oke. Satu gedung di muka. Jadi di belakang masih sawah Om. Sawah samping sawah samping sawah. Baru pertama kali itu sudah paling awas aja tuh pertama Polda itu dibangun.
Jadi kemudian masuk itu Om, alhamdulillah saya masuk polisi. Tahun berapa itu? Om? Tahun 2005. 2005 ya? Ya kan 2004 tidak lulus. Oh iya 2004 tidak lulus. 2004 tidak lulus, saya masuk di 2005 gelombang satunya. Nah ini juga insya Allah jadi motivasi buat adik-adik yang mau masuk polisi. Rencana masuk polisi. Yang saat ini mungkin yang sementara jalan. Jadi saat item per item itu saya jalani dengan item tes ya. Item tes. Saya jalani dengan apa adanya Om. Saya berusaha dengan saya pakai kemampuan sendiri, saya pakai kemampuan. Akhirnya sampai saya di titik Pantohir lagi itu, titik terakhir. Jadi trauma poli lagi di Pantohir ini. Di situ. Mengingat yang pertama tuh. Iya. Saya di posisi Pantohir itu tiba-tiba mungkin saya integritas mau bilang, kayaknya harus babuang ini Am. Harus babuang. Iya, saya tidak sangka saya di posisi Pantohir ulang. Terakhir. Tapi yang saya bilang tadi di sepanjang tes itu banyak DP coba. Oh gitu ya. Iya Om. Jadi waktu tes kesehatan itu pernah, waktu itu kan mau tes di rumah sakit, jadi saya waktu itu kan ada uang yang minta dikumpulkan, memang harus bayar administrasi. 400.000 waktu itu, saya tidak pernah lupa itu. 400.000, karena saya bilang saya tidak mau CB ikut campur. Saya tidak bilang sama CB itu. Jadi cari sendiri? Nah, tak kumpul doi waktu itu pinjam, tabung, besar 50.000. Kemudian di apel itu saya dipanggil kan. Ini semua tes kesehatan. Kita tidak bisa dites kalau semuanya belum lengkap, belum lunas pembayaran. Ini ada satu orang yang belum bayar ini. Mana Rahmat Penguli, kebetulan saya nama sekolah Rahmat. Siap Komandan, katakan tuh. Siap. Oh, belum apa ini? Santai. Kalau misalnya memang telepon angkat dulu tiap apa? Tidak. Oke. Dipanggil toh, malu. Iyalah, pasti. Malu sekali Om. Dibuka tamu, udah nobat teriakan. Bayar Jo. Karena tinggal tunggu pas saya ini. Ya, toh. Hanya waktu itu, Pak Ibda Fitriansyah, saya ingat sekali almarhum. Ini saya akan ceritakan orang-orang di balik, orang-orang yang berjasa di balik perjuangan saya masuk polisi Om. Dia undang saya ke ruangan. Sudah, yang lain segera ke rumah sakit saja. Langsung tes. Nanti ke ruangan. Yang ini ke ruangan. Saya diundang di ruangan beliau panggil. Anak Bapak ini kerja apa? Saya PNS Komandan. Masa PNS 400.000 tidak bisa bayar? Jadi saya sampaikan, saya bilang, memang TCB belum ada uang Pak. Saya bilang. Anda tidak bilang ini memang tidak mau ada campur tangan, saya tidak bilang? Tidak bilang. Jadi dia bilang, Ngana tahu enggak kalau misalnya Ngana tidak bayar ini konsekuensi apa yang orang ambil? Siap tahu Pak, apa? Saya akan dicoret dari seleksi. Ya memang kamu akan dicoret. Kalau misalnya Ngana tidak itu. Tidak bayar ini. Tidak bisa bayar. Akhirnya saya bilang pada dia, Komandan saya minta waktu 1 jam bisa? Saya bilang ke dia waktu itu. Saya mau keluar dulu rabu-rabu mau cari sisa uang. Ada saya uang ini cuma 150.000. Masih 250.000 yang ini? Iya, masih 250.000 ini kasihan. Baru Pak Fitrian saya bilang, Ngana mau keluar kaki mau cilaka atau apa segala macam kan. Begini Jo, kita kasih pinjam. Dia kasih pinjam. Iya, dia bilang nanti. Saya kasih pinjam, tapi Ngana ganti. Dia bilang, supaya Ngana saya bisa ikut tes. Karena sayang kalau lihat Ngana penilai di tes sebelumnya bagus. Dia bilang. Saya Ngana kalau mau coret putih. Saya cium di tangan. Siap, makasih banyak Komandan. Hanya dia kasih pinjam 250.000 itu kasihan. Baru saya bayar di pihak rumah sakit ini 400.000 ini saya ikut tes. Udah, alhamdulillah tes kesehatan lulus. Jadi sambil menunggu tes itu saya cari DP pengganti. Tabung lagi. Saya jualan Om, memang waktu itu kan jualan ya. Saya dari SD jualan Om, jual tas plastik di pasar. Jual kue di Ajus, jual es mambo. Jadi memang jiwa dagang saya. Jiwa dagang ada ya. Ada. Tidak ini lagi. Jadi Bapak jual apa yang boleh saya jual di pasar kembali, berjalan, angka-angka orang ke barang. Menunggu ini tes selanjutnya. Iya, menunggu tes selanjutnya. TCB tidak tahu itu kan. Saya mau ke pasar itu angka-angka barang itu. Ya aku kalau dia tahu memang dia mau hajar memang. Cuma saya memang terbiasa harus mandiri memang. Harus mandiri. Akhirnya dapat kamar itu saya ganti. Kemudian masuk tes terakhir itu Om yang saya ceritakan tadi. Pantohir ini. Iya, Pantohir itu sudah DP masa itu. DP malam saya bilang, astagfirullah saya Pantohir ini teringat lagi trauma. Trauma tahun lalu. Iya, tidak mau lulus lagi di sini karena memang tahu tuh zaman dulu itu. Iya. Saya bilang Pak CB, Pak, waktu itu CB sempurna pensiun. 2005 kebetulan alhamdulillah Pak David almarhum Pak David Bobiu
kasih CB itu jadi JM di Pentadoro Sorok gitu. Oh, oke. Awal buka Pensor itu CB GM di situ. Oke. Cuma di CB begitu. Dia tidak pernah memanfaatkan apapun dari situ. Pokoknya koneksi apa sama tidak pernah. Jadi dia bilang, baru Uti, Pak kasih kita uang 5 juta. Kita bilang waktu itu. Kita mau cari koneksi malam ini. Dia bilang pati CB. CB bilang, asli Pak tidak ada uang sama sekali. Kecuali mau jual dulu sawah. Tapi kan tidak mungkin seinstan ini orang mau jual ini malam kalau mau dapat DP doi. Sawah ini. Iya toh. Harus orang mau cek dulu apa segala macam. Banyak DP proses. Kalau sawah di Tabulo sana kan jauh toh. Minimal kita bilang kasih gade, kita bilang. Iya, tapi mau gade pas apa? So DP malam ini sudah biasa ini Pak Thohir ini. Atau tipe apa coba pinjam doi Pak tipe apa pe saudara-saudara kan DP kakak ini. Iyo, DP kakak ini lumayan kaya Om. Banyak ini ya, berada. Cuma TCB iyo. Jadi TCB bilang, TCB begitu, Bang malu. Tapi begini, dia bilang waktu itu, kita mau telepon almarhum juga waktu itu, kasihan anak ipar. Anak kakak sepupu suami. Dia telepon ini anak ipar ini, anak kakak sepupu suami ini, dia telepon, dia bilang, Kasmir, bla 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 bla, gitu. Tetom ini ada masuk polisi, sekarang sudah di Pantohir. Jadi paman ini mau pinjam uang 5 juta, kalau boleh uti begitu, dia bilang gitu. Ada di muka Pana waktu itu. Iya, jadi saya ipar langsung bilang begini, Paman, ada masuk polisi dia ini? Iyo. Begini Jo, kita teman ada, pejabat utama dia bilang, di Polda waktu itu. Nanti kita bilang, suruh kirim juga DP nomor. Akhirnya saya bilang, boleh begitu Uti? Iya boleh. Sudah, so kirim ini nomor toh. Mungkin sekitar jeda 10 menit kemudian, telepon lah ini anak ipar ini. Dia bilang, Paman saya so bilang sama bos ini. Saya bilang saya DP nama. So meninggal juga. Jadi orang-orang yang berjasa di perjuangan saya ini Om so meninggal semua. AKBP Imam Subianto. Itu dari Intelkam Polda Gorontalo waktu itu. Oh itu yang dia telepon? Iya yang dia telepon. Kemudian Kasmir bilang, Paman, dia siap bantu Tommy lulus. Tapi dengan satu permintaan. Dan ini permintaan ini harus dia penuhi. Orang kan so basuh ujon toh. Iya, aduh doi berapa ini? Biasanya kan begitu toh. Minta apa ini dia? Minta apa ini? Akhirnya dia bilang, apa yang dia minta Uti? Dia cuma minta bilang, Pak Tommy kalau lulus jadi polisi yang baik. Masya Allah, itu ya. Suka menangis kita merinding anak tahu asli. Sorry, memang mengingat masa-masa itu akhirnya dia bilang jadi polisi yang baik saja Om. Dia bilang jadi polisi yang baik. Cuma itu yang dia minta ya? Cuma itu yang dia minta. Insya Allah dia akan coba permudah. Dan kalau memang saya rezeki di situ pasti saya rezeki. Jadi waktu itu bukan uang yang dia minta biasa. Bukan itu, tidak ada ya? Tidak ada. Padahal saya berpikir ke sana. Masya Allah ya. Jadi sudah. Tiba-tiba harusnya pengumuman besok. Iya kan? Tiba-tiba tim Mabes itu datang Om. Pengecekan langsung. Jadi Pantohir ditunda, mau dites. Dia tes ulang semua? Ulang ini, DP tes terakhir ini. Iyo. Dan semua waktu itu, saya ingat semua panitia Polda itu semua tidak dilibatkan. Kecuali satu orang. Pak Imam Subianto itu. Yang paper ada telepon itu. Memang almarhum luar biasa Om, integritasnya luar biasa. Sholat 5 waktu, saya tahu sekali beliau. Masya Allah ya. Jadi pas sudah dites lagi tuh orang itu mau parade, dibagi per kelompok, satu kelompok kan 10 orang ini tuh, 10 orang. Pas masuk saya pe kelompok 2, 3, 4, saya justru kena di kelompok 1 itu yang dimana saya pe tim uji itu pada Intel. Mas memang cara entah dia atur bagaimana, tidak tahu dia berproses seperti itu yang pasti. Tatar di situ. Jadi dulu lewat tali lagi, dulu dia mau ukur lagi DP tinggi badan. Lewat dia taruh banang begitu tuh. Jadi lewat situ, waktu itu 163 DP batas. Karena saya 180 jadi tinggal bang. Yang lolos pere di situ berarti. Sampai di muka interview gitu. Dulu kan dia tidak tahu yang mana Tommy ini kan. Tommy. Nanti pas cuma nama. Pas duduk dia buka berkas. Kamu yang adiknya Kasmir itu. Gitu. Siap komandan, saya bilang, siap komandan, saya adiknya Kasmir. Nilaimu bagus. Dia bilang, coba
apa prestasimu, dia tanya begitu toh. Jadi saya bilang waktu sekolah saya paskibraka provinsi, saya pernah ikut karya ilmiah, begini. Kan hobi-hobi menulis juga, walaupun tidak profesional, tapi suka babat tulis toh. Begini. Oh ya bagus, dibilang mudah-mudahan sesuai pesan saya, insya Allah kalau kamu lulus jadi polisi yang baik. Alhamdulillah, pengumuman besoknya saya lulus Om. Lulus ya? Lulus. Masya Allah itu ya. Dan prinsip itu sampai detik ini saya pegang Om. Saya akan selalu jadi berusaha polisi yang baik. Teman-teman Pak Almarhum Imam Subiantoro. Imam Subiantoro. Gitu ya. Pesan-pesannya memang luar biasa. Dan itu melekat sampai sekarang ya? Melekat sampai sekarang. Sampai pada akhirnya sekarang lulus di bagian mana sekarang? Saya kemudian lulus tahun 2005, sekolah di SPN Karombasan. 6 bulan pendidikan. Pulang Karombasan, tugas di Polres Kota. Magang dulu. Magang, iya. Semagang. So ada pangkat, tapi masih magang. Magang 6 bulan di Polres Kota, tepatnya di Polsek Selatan. Kemudian pembulatannya untuk dapat kewenangannya itu 1 bulan. Setelah itu saya mutasi ke Polres Bolemo, Om. Polres Bolemo dulu? Polres Bolemo. Di Polres Bolemo saya 2005 sampai 2009. Oh, lumayan lama di sana ya? Lama, 3 tahun. 3 tahun. Baru pindah dari 2009, waktu itu urus pindah ke Direktorat Narkoba. Berarti 2009 baru di narkoba ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Masya Allah, menarik sekali ini. Nah, ini keren gitu. Jadi memang pertama teman-teman yang bisa kita ambil dari cerita tadi bahwa masuk, biasa kan stigmanya orang-orang itu ketika masuk jadi rahasia umum memang masuk polisi, masuk ini itu harus ada pelicin lah, harus ada lobby-lobby dan sebagainya gitu. Tapi dari Om Tommy tadi itu orang bisa lihat bahwa kesungguhan, kemudian juga tawakal ya, baru bakti kepada orang tua itu sebenarnya bisa menjadi latihan juga, latihan belajar. Ya. Dan bukan cuma saya sendiri Om, mungkin banyak. Banyak orang yang ini lulus murni. Cuman yang menarik itu ada satu ya, insya Allah mungkin teman-teman juga bisa insya Allah dilapangkan kubur dari almarhum Pak ini tadi itu keren tuh. Menjadi polisi yang, jadi bargainingnya cuma satu itu, ya. Dibayar dengan itu, jadilah polisi yang baik. Jadi saya teringat dengan meneruskan kebaikan-kebaikan yang orang dapat itu ke orang lain. Gitu. Dan itu yang jadi contohnya Om Tommy tadi bahwa menjadi polisi yang baik. Sekarang dia ada di narkoba. Di narkoba. Nah, ini yang menarik Om. Di bagian narkoba, berarti sampai sekarang 2009, berarti sudah berapa tahun ya? 14 tahun ya? Wow, 14 tahun. So cukup berpengalaman sekali di dunia industri narkoba gitu. Om, Depetnya bukan bandar. Iya, Anda penasaran Om. Terus terang memang Anda itu dari zaman masih sekolah dan sebagainya. Biasanya kan orang zaman dulu itu kan ini narkoba ini, di keseharian orang. Cuman Anda sendiri memang ya mungkin mirip dengan Om Tommy tadi bahwa tidak kurang begitu tertarik dengan kenakalan-kenakalan begitu gitu. Jadi Anda memang tidak pernah, and even orang bilang ini ganja dan sebagainya, Anda tidak tahu modelnya seperti apa. Nah, bagaimana membedakan itu? Apalagi sekarang kan banyak sekali DP ini gitu. DP varian jenis-jenis narkoba gitu. Nah, yang membedakan itu bagaimana sih ininya gitu? Jadi begini Om, semenjak dulu memang kan orang ini, bangsa Indonesia ini memang sekarang darurat narkoba sekali Om. Darurat, very darurat narkoba. Sampai sekarang? Sampai dengan saat ini. Bahkan kan pernah Pak Jokowi mengeluarkan instruksi itu terkait 3 pidana yang paling harus berat. Jadi Jadi perhatian utama. Itu narkoba, teroris sama korupsi. Jadi memang bangsa ini memang diambang memang darurat sekali narkoba. Iya. Jadi sehingga melihat perjalanan waktu, kemudian tingkat pidananya waktu itu undang-undangnya terlalu lemah, gitu. Sehingga di tahun 2009 itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang narkotika. Kemudian direvisi itu Om, karena waktu itu ancaman hukumannya itu istilahnya kan, ecek-ecek. Tidak ada unsur efek jerah. Efek jerah di situ. Tidak ada. Sehingga tahun 2009 itu diberlakukan Undang-Undang 35 itu Om. Di situ ada batasan di mana yang tadinya ganja, sabu itu masuk golongan psikotropika itu. Semua masuk golongan narkotika golongan 1 dengan ancaman minimal 4 tahun. 4 tahun penjara. Dan termasuk ekstasi, varian banyak. Banyak sekali varian. Sehingga di lampiran undang-undang itu dirinci memang apa-apa saja yang masuk golongan 1, golongan 2, golongan 3.
di undang-undang narkotika itu, Om. Nah, yang jadi ini tuh begini, Om. Waktu masuk jadi bagian narkoba, itu tim itu yang di dalam itu ada pelatihan khusus lagi enggak gitu. Artinya pendidikan khusus lagi untuk jenis-jenis apa semua itu ada. Jadi memang orang di polisi itu memang ada istilahnya polisi itu bisa ikut diberikan reward, ikut pendidikan, ikut kejuruan seperti itu, Om. Cuma saya tidak ada spesialis khusus tentang narkotika. Oke, berarti memang tidak ini ya? Iya, memang cuma sepanjang dari 2009 ini ya paling saya cuma belajar mengenai learning by doing ya, belajar dengan pengalaman. Kemudian ada DP sekolah-sekolah kecil pelatihan-pelatihan ada pelatihan-pelatihan ada. Kemudian dari pelatihan-pelatihan situ banyak-banyak belajar. Sehingga memang dinamika narkoba itu memang suatu terbentuk kamari luar biasa, apalagi khusus di Gorontalo. Jadi pelatihan khusus. Jadi ada ini perhatian khusus juga di Gorontalo ya? Jadi kalau mau bilang Om Iswan tanya tadi pelatihan ada, tapi bukan dalam skala yang besar. Karena bisa jadi juga ini bandar-bandar dan ini juga ada pelatihannya juga orang kan? Pasti kan? Karena ibaratnya begini, Om. Polisi soal langkah A, orang soal BC. BC ya, iya. Karena ingat sekali waktu itu di kontennya ini PWK di Pras itu siapa dulu yang pernah jadi kurir itu sampai dengan kontainer itu dan sebagainya. Cuman memang, nah berarti apa yang dilakukan bandar-bandar ini, jadi polisi juga harus tahu ya, harus mengupgrade juga kapasitas. Nah sekarang kalau misalnya di era medsos ada presentasinya misalnya dari zaman dulu sampai sekarang penyebaran narkoba, informasi dan sebagainya. Kalau misalnya di medsos sendiri, mereka juga gunakan itu enggak untuk ini? Ya jadi sejauh ini Om, teknologi. Sepanjang 14 tahun saya berdinas di Direktorat Narkoba, Om. Yang saya bilang tadi kan kita darurat narkoba. Ini kita flashback sedikit Om Iswannya biar teman-teman tahu. Orang di Indonesia ini Om, data terakhir yang saya terima sebelum saya ke sini, saya telepon teman BNN dulu, saya minta data by data. Itu tahun 2022 itu Om. Orang ada 53.000 tersangka narkoba. Gorontalo? Indonesia. 53.000. 53.000. Wow. Dengan 46.000 kasus. 46.000 kasus tersangkanya ada 53.000 orang. Sementara jumlah tahanan di Indonesia itu ada sekitar 100.000 lebih. Berarti lebih dari 50% narkoba. Dengan latar belakang berbagai tindak pidana kejahatan ini Om. Ada narkoba, korupsi, teroris, penganiayaan, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan. 50% narkoba. 50% narkoba. Berarti pantas jadi darurat ini ya. Iya. Jadi berangkat dari itu, kemudian tadi saya bilang bahwa masuknya narkoba gampang, pintu masuk gampang, sehingga memang penyebaran ke masyarakat itu masif sekali. Termasuk di era medsos sekarang. Ya. Nah makanya dulu kan belum ada BNN, kemudian dibentuk BNN, kemudian secara struktural tugas saya tidak di BNN. Saya di Polda. Ya, Polda Gorontalo itu ada namanya Direktorat Narkoba. Kemudian ada BNN provinsi. Nah, secara fungsi tugas sama, ada preemptif, pencegahannya, ada represif, ada penindakannya. Tapi tujuannya satu, kita sama-sama berkolaborasi untuk memberantas narkoba. Sering juga kolaborasi ya untuk ini. Nah, untuk kita sendiri itu kan di narkoba, di direktorat itu kita tidak hanya melulu penanganan narkoba Om. Jadi ada miras juga. Miras juga masuk? Miras, kemudian narkotika ini, kemudian obat-obatan. Obat-obatan itu, nah sekarang yang paling masif itu lewat obat-obatan itu lewat medsos Om. Jadi yang paling populer itu obat-obatan sekarang ya? Dan lewat sosmed? Iya, karena mungkin pengaruh kali harga jual narkoba mahal. Jadi orang cari anak-anak muda, cari apa yang murah yang bisa bikin fly. Iya. Bahkan di marketplace ada? Banyak ya? Nanti sensor. Itu dipesan di sana Om. Pesan di sana ya? Dan saya bolak-balik Jakarta itu buat itu. Merisa kasus itu. Jadi pesan lewat online shop. Jadi kan toko-toko online shop ini kan tidak tahu mana toko apa kan. Tapi dia isi orang jualan misalnya pakaian, tapi dia isi di dalam itu mereka jualan obat. Berarti kalau misalnya bisa di ini ada sindikat juga di ini ya. Dengan ditutupi dengan itu jual produk apa? Jual produk apa? Itu pasti kan tidak mungkin kan toko mau buka toko online di kemudian jual narkoba kan tidak mungkin. Iya. Pasti kan difilter. Jadi mungkin dengan modus jualan pakaian. Pakaian di dalam ada itu. Iya. Jadi sampai segitu ya. Iya. Dan yang masuk ke Gorontalo itu banyak juga. Ratusan ribu butir Om. Wow.
Dan ini di masifnya ini terdistribusi sampai ke kalangan pelajar. Anak SD, SMP, sampai SMA. SD. Iya. Kuliah, mahasiswa. Gitu. Mahasiswa apalagi. Iya, bahkan ada yang kemarin sempat di berita itu yang di anaknya itu berumur berapa tahun dikasih air. Oh iya, kasihan dikasih air bong, air sabu, bong. ya, Iya. pasti positif itu. Berarti memang. Jadi memang anak-anak sekarang sasarannya karena memang murah. 10.000 satu butir. Jadi biar tahu sekarang jenis-jenis obat-obat yang kemudian dialihkan ke jadi obat bebas terbatas. Tahu kan komiks? Iya. Itu komiks sekarang udah paling banyak disalahgunakan. Oke, dorong racik dan sebagainya. Iya, sehingga komik sekarang di apotek-apotek dan sebagainya. Harus sudah di oleh Balai POM itu sudah dikategorikan sebagai obat bebas terbatas. Bebas terbatas. Bukan keras ya, ada obat yang bisa obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras. Ada DP logo-logo itu lingkaran merah, hijau apa gitu. Nah, kalau lingkaran biru itu dia obat bebas terbatas. Artinya dalam penjualannya harus di apotek. Harus di apotek. Ya. Harus ada resep dokter. Iya, harus resep dokter dan penyerahannya harus dari apoteker. Oke. Nah, karena itu orang tidak dapat, orang pesan online. Iya. Comics, trihexpenidil, Seledril, pil koplo yang dan itu pasti susah di tracking ya. Susah di tracking. Kalau misalnya kasus gini Om, di Gorontalo sendiri ada berapa banyak kasus yang misalnya ketangkap tangan, mungkin dia sebagai entah dia kurirnya atau apanya itu ketika dia ambil di ekspedisi. Hampir 50% Om. 50% ya? Ketangkap tangan waktu di ekspedisi ya? Iya. Nah, info itu biasa dari intel dari ini ya? Atau? Kan kita semi intelijen Om ya. Jadi Direktorat Narkoba itu ada nama penyelidikan juga gitu. Kemudian kita undercover by. Iya. Undercover by itu menyamar. Dapat dengar ini misalnya Om Ison bawa jual toh. Iya. Oh, jadi kita menyamar jadi pembeli begitu. Ada DP nama kontrol delivery, dapat informasi dari pusat. Ini ada obat yang jadi itu orang awasi. Jadi itu orang tangkap di ekspedisi begitu. Nah, kalau di Gorontalo sendiri Om, kan biasa begini. Biasa kayak di Jakarta itu kalau misalnya lihat 86 biasa program-program di Trans dan sebagainya. Biasanya kan di Jakarta itu ada kayak dulu ada Kampung Ambon, ada Kampung gitu yang memang di situ lokasi yang memang jadi perhatian. Nah, kalau di Gorontalo sendiri ada model begitu enggak Om? Ada Om. Ada ya? Jadi kita soal lakukan pemetaan wilayah. Ada beberapa kawasan memang kawasan yang sudah zona merah. Zona merah, darurat narkoba di situ. Zona merah darurat narkoba di mana memang kawasan itu memang secara rahasia umum orang sudah tahu. Kalau mau cari sabu di situ. Ada di Gorontalo. Ada. Mau sebut? Boleh? Boleh. Satu. Kemudian gitu. Iya, kalau di Kabupaten Gorontalo termasuk zona merah ya? Zona merah. Banyak sekali. Kalau misalnya di sekolah-sekolah di ini tidak ada enggak yang masuk? Kalau untuk lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan sebenarnya case-nya tidak ada sampai dengan sekarang. Ada, ya? Iya. Tapi kalau lingkungan kampus ada. Lingkungan kampus ada ya? Lingkungan kampus ada. Salah satu universitas kita pernah tangkap tangan ya? Iya, DP pegawai lah di kampus itu. Tapi itu bukan masuk bukan zona merah yang memang jadi perhatian khusus kayak tadi. Masuk ya? Masuk. Saya sudah sampaikan itu ke salah satu teman saya di kampus. Wow, berarti memang narkoba sekarang, apalagi untuk anak-anak, karena adanya teknologi, sosial media, itu jadi gampang. Gampang dorong akses toh. Ini. Awalnya itu memang mungkin mau coba-coba, penasaran dan sebagainya ya. Nah terakhir Om, ini tadi memang jadi ini sekali gitu. Cuman masyarakat itu juga pasti berharap, ada enggak selama ini 14 tahun Om Tommy itu di narkoba dan sebagainya, ada enggak kisah-kisah misalnya, mungkin satu saja cerita orang yang dulu itu memang luar biasa ini dan kemudian sekarang mungkin sembuh dan kemudian jadi ini, jadi salah satu orang yang mengkampanyekan untuk jangan pakai narkoba. Jadi ada Om, memang saya siapkan ini kisah. Jadi ada salah satu orang Gorontalo yang kemudian dia waktu itu kuliah. Dia ambil. Keren. Memang pintar sekali. Kaya. Ya Moskow ini Om toh. Kemudian dia sekolah di sana, kuliah di sana.
Kemudian dia kenal Putau di sana, Om. Dia kenal Putau. Putau ini yang paling parah. Suntik ini, Om. Iya, suntik. Kemudian ketika dia coba suntik, keenakan dia suntik. Jadi ketagihan, kecanduan. Ketagihan, kuliah berantakan. Oke. Akhirnya drop out karena HIV/AIDS. Wow. Iya, karena potensi paling besar juga itu kan. Iya. Dari jarum suntik. Jadi dia ketika dia pulang ke sini, kita tangkap berapa kali, Om. Kepemilikan ganja itu sampai berkilo-kilo. Nah, dia dipakai sendiri? Dipakai sendiri. Wow. Karena menurut dia obat HIV/AIDS itu tidak mempan buat dia, Om. Dia harus pakai ganja. Itu menurut dia pengobatannya dia. Pengobatannya dia harus pakai ganja? Iya. Tapi dengan alasan itu kan tidak serta-merta orang melepas dia seperti itu. Nah, akhirnya ketangkap yang ketiga, memang dokter bilang memang ganja ini memang tidak bisa lepas dari dia hidup. Oke. Dan memang dari dia mau makan memang cuma pakai ganja. Jadi sehingga setiap kali turnamen kampanye ke narkoba kita sosialisasi, kita undang dia. Undang dia jadi contoh. Kita undang dia jadi contoh. Bahkan turnamen suruh pakai topeng tidak mau. Dia mau buka. Dia mau biar anak-anak lihat. Ini DP akibat. Kita jadi contoh dari orang yang mau kuliah, pengen jadi kuliah orang sukses apa semua. Tapi akhirnya dengan narkoba kita kena semua. AIDS, semua jadi berantakan. Oke, jadi sampai sekarang seperti itu ya? Iya, jadi saya pun, Om, alhamdulillah selama 2009 sampai 2023 ini, saya tidak pernah tahu bagaimana dia rasa sebenarnya ini narkoba ini. Oke. Kalau di kalangan umum yang paling banyak berada di Gorontalo ini kan sabu. Sabu yang paling banyak. Iya, sabu yang paling banyak di Indonesia. Umumnya di Gorontalo juga. Oke. Sabu. Jadi pernah saya bahkan sampai itu yang kemarin yang viral itu yang salah satu pejabat yang ketangkap, yang ada Om Tommy Pemuka di situ, itu juga sabu. Sabu. Oke. Padahal itulah kalau dipikir, apa sih yang kurang sebenarnya? Iya. Tapi kenapa mau kembali ke situ? Ya karena saya tidak tahu alasan mereka. Cuma yang pasti saya pernah tanya ke salah satu tersangka dulu, DP nama. Anak bilang begini, Pak. Nah, susah sekali mau lapas ini sabu. Susah sekali, Pak. Coba ngana deskripsikan Pak kita. Apa DP? Bukan DP enak sabu. Sampai ngana susah mau lapas. Emang agak vulgar tapi di sensor. Dia bilang pas saya, Om, kemudian pernah pasti itu? Oke. Pernah lah, sekaweng gitu. Saat semua enak sekali tuh. Iya. Iya, siapa yang kenikmatan mungkin buat saya yang tidak ada ini itu. Iya. Buat saya, Pak, dia bilang 7 kali lipat saya pakai sabu daripada saya harus sampai segitu ya. Jadi, saya berpikir, Masya Allah. Kayak luar biasa buat dia pakai kenikmatan itu, Om. Bahkan padahal juga kadang orang yang so kecanduan sabu dan sebagainya jarang mandi, jarang begitu kan. Jadi sehingga dia bilang itu. Jadi Komandan Taruh kemari artis cantik, ada sabu. Mana yang saya pilih? Saya pilih sabu. Itu bukan karena dia kecanduan atau apa atau gimana ya? Emang kan dia sabu itu kan dia menyerang sistem saraf, Om. Ya saya bukan dokter, cuma kan dari pengalaman. Iya, seperti itu ya. Jadi hormon apa DP nama? DP nama hormon kebahagiaan itu diserang itu, Om. Jadi orang salah satu ciri-ciri orang hobinya itu bahagia sekali, luar biasa. Hilang respect dia. Oke. Jadi bagi dia kenikmatan dan rasa bahagia itu dia peroleh cuma lewat sabu. Yang lain tidak peduli. Iya, empatinya rusak kalau so parah. Jadi ibaratnya kalau Om Iswan itu orang yang so parah pakai sabu, Om Iswan apa kita kasih Om 100.000? Tidak mau. Tidak ada rasa bahagia, bukan tidak mau. Tidak ada DP bahagia. Tapi coba kasih sabu, dianggap itu so paling DP. Itu. Dan di Gorontalo ada orang begitu ya, salah satu Om Gula itu ya. Siap. Banyak. Nah, dan pejabat-pejabat. Banyak. Pejabat di Gorontalo banyak yang pakai sabu. Wow. Tapi jangan tanya. Oke, ya cukup sampai situ saja, guys. Karena itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Ya tidak mungkin kan saya kemudian membocorkan target-target operasi kita. Tapi seperti yang ini terakhir, Om, sebelum kita tutup ini karena lumayan panjang terhadap pembicaraan ini. Nah, makanya tidak cukup kalau buat 1 jam. Iya, kayaknya harus ada episode 2 ini untuk bahas soal narkotika ini. Gini, Om, ini kan sudah dapat tahu, kayak misalnya zona merah dan kemudian oknum-oknumnya juga sudah dapat tahu gitu. Kenapa tidak langsung?
tes urin misalnya, ada salah satu institusi pendidikan misalnya yang sudah tahu itu masuk tes urin. Nah, ini Om, memang upaya itu ada Om, tapi kan begini, Undang-Undang 36 itu kita kan proses penangkapan apa semua itu kan tidak ujuk-ujuk orang pemau gitu. Memang perkara narkoba itu sulit. Untuk membuktikan dia terlibat. Iya kan, harus memang kita tangkap, ada barang bukti Om. Ada barang bukti. Kan? Tes urin itu bukan tidak masuk barang bukti. Tes urin itu sebenarnya Om itu masuk ke ranah penyidikan, bukan penyelidikan. Jadi ibaratnya begini ya, saya tangkap Om Iswan, gitu. Om Iswan bilang, kita pakai dengan ini. Nah, itu bisa orang naik. Tes dia. Iya, tes urin dia. Tapi tidak serta-merta ketika misalnya datang. Om Iswan orang tahu memang pengguna, tapi tiba-tiba karena tes urin. Artinya tidak ada bukti permulaan yang cukup orang harus naik. Jadi kenapa penyelidikan narkoba itu sampai proses penangkapannya itu memang susah, berbulan-bulan Om. Butuh trik juga ya biar tangkap tangan dan sebagainya. Tangkap tangan harus kita pastikan ada barang buktinya, dia pegang barang. Makanya itu ada banyak penggerebekan. Itu sebenarnya padahal penggerebekan itu sudah dipantau dari lama bulan-bulan. Itu yang saya bilang tadi, kita kontrol delivery, kita surveillance, kita buntuti dia. Dari aktivitas ini kemana sih? Gitu. Jadi pada saat ada dia bilang A1, A1 itu sudah pasti. Sudah pasti dia pegang barang. Grebek, tabrak di jalan atau apa segala macam. Langsung ini ya. Nah, mungkin terakhir sebelum menutup podcast kita pada hari ini Om, menarik sekali sebenarnya. Sebenarnya tidak cukup waktu kita untuk ini bikin 2 sesi ini sebenarnya. Tapi bayaran berarti 2 kali. Iya. Pesan untuk teman-teman di luar, masyarakat, orang tua khususnya, apalagi yang khususnya di Gorontalo dan yang nonton mungkin di luar Gorontalo, dari Om Tommy sendiri gitu, untuk darurat narkoba kita seperti ini tuh pesan yang disampaikan ke teman-teman yang nonton. Memang pencegahan narkoba itu orang harus lakukan sejak dini Om. Orang harus jangan tabu mengenalkan narkoba ini ke anak usia dini itu, tapi dengan bahasa yang memang harus sesuai orang tua bahwa ini tidak boleh nak, ini tidak boleh nak, ini tidak boleh nak. Kemudian yang kedua Om, lebih kepada pendekatan agama sebenarnya, kalau saya pribadi sebenarnya. Karena kenapa? Karena kenapa Om? Saya sepanjang 14 tahun berdinas di Direktorat Narkoba, rehabilitasi itu ada keberhasilannya Om, ada. Untuk pengguna ada. Tapi pada faktanya, banyak orang yang orang tangkap sampai 3-4 kali masuk lagi. Padahal sudah direhab. Karena memang pendekatan ke agama kurang. Harus memang orang tanamkan prinsip bahwa memang harus dari hati. Memang kita tidak mau. Iya, tidak bisa hanya lingkungan dan sebagainya. Tidak bisa. Memang untuk keluar dari lingkungan itu harus memang berat. Harus kasih putus dari mata rantai. Iya. Tadinya orang bergaul dengan orang-orang yang narkoba, orang harus move on dari situ. Dari itu butuh hati yang kuat. Butuh hati yang kuat. Kemudian pengawasan yang melekat dari orang tua, gitu. Orang tua juga sekarang harus banyak-banyak cari referensi terkait dinamika perkembangan narkoba di Indonesia seperti apa. Ada kan BNN, ada Direktorat Narkoba. Terbuka, konsultasi gratis apa semua. Saya pe anak Pak, begini dia indikator semula begini-begini itu ada. Semula babak kunci di kamar, semula malas curhat apa semua. Itu perlu pantauan-pantauan. Nah, banyak panjang ya. Nah, kalau misalnya ada orang tua itu untuk tadi komunikasi, konsultasi dan sebagainya itu bisa dihubungi kemana Om? Bisa kita ada layanan Om di situ di ditnarkobagorontalo.com, nanti ajukan saja pertanyaan di situ, nanti kita akan jawab atau langsung datang di ruangan juga boleh. Jadi feel free, tidak ada ini ya. Iya. Silahkan mau konsultasi soal bahkan di Undang-Undang 35 Om, ini untuk edukasi ya. Ada di situ upaya peran serta masyarakat di pasal 104 itu, peran serta masyarakat di mana kalau orang tahu ini ada narkoba, orang laporkan. Karena kalau orang tidak laporkan, ketika orang tahu, orang kena. Iya. Saya lihat Om Iswan lagi sabu misalnya kan, lagi narkoba. Pas polisi tangkap, saya tidak nyabu misalnya. Tapi ditangkap sama-sama. Tapi sama-sama. Iya. Kena di situ kena. Karena ada pasal 104. Nggak tahu kenapa tidak lapor polisi begitu dari bahasa. Jadi orang tua juga begitu. Nah, kalau orang tua misalnya ada anaknya yang dia tahu narkoba, ini buat bapak ibu yang sudah punya anak, jangan disembunyikan. Iya. Dan tidak dipidana Om. Tidak dipidana. Jadi kita anak suka pakai sabu, kita anak pakai obat. Datang di Narkoba Polda, datang di BNN, Pak, ini anak saya bawa jaga pakai narkoba Pak. Jadi itu dilindungi undang-undang Om, itu tidak dipidana. Jadi direhab biar dia ini. Iya, direhab biar dia sembuh seperti itu.
Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang nonton pada hari ini, podcast kita luar biasa. Ini panjang kayaknya ini durasinya. Saya nggak tahu jadi berapa jam. Tapi banyak banget teman-teman hal yang menarik yang bisa kita ambil kesimpulannya dan khususnya dari materi-materi kita terakhir tadi. Dan untuk Bapak Ibu semua, yang tadi seperti yang Om Tommy bilang, kalau misalnya sudah mulai ada indikasi anak Anda itu mulai melihat ada tanda-tanda bahwa dia menggunakan narkoba, jangan tutupi, jangan sembunyikan. Laporkan, ajak konsultasi terbuka juga dari Narkoba juga terbuka, dari BNN juga terbuka ya. Tidak, itu dilindungi undang-undang, jadi tidak dipidana, tapi disembuhkan, direhab gitu. Biar masa depan negeri kita ini bisa lebih baik lagi gitu dengan masa depan anak-anak kita. Thank you banget, Om Tom. Terima kasih untuk ininya, teman-teman Serambi Inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.